Bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara,
sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo
terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi.
Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional,
Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji.
Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,
sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam.
Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara,
Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara,
Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji.
Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,
sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam.
Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara,
Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara,
Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji.
Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029,
sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam.
Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara,
Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara,
Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai.
Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita.
Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,
Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama,
harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya bahwa saya akan setia